Latar belakang stratifikasi sosial adalah pengelompokan masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, atau politik dalam lapisan-lapisan yang berjenjang. Stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu stratum atau strata. Suku Bajo atau masyarakat suku Bajo biasa dijuluki sebagai manusia perahu. Kisah kedatangan mereka ke Tanah Bonde dikaitkan dengan cerita yang terungkap dalam legenda seorang gading yang hendak mencari saudaranya di negeri Cina. Konon, setelah meninggalkan daerah Usu dan melangkah buana ke berbagai daerah, mereka sempat singgah dan mampir di wilayah pesisir Teluk Bone. Kami melihat realita yang ada di suku Bajo bahwa kehidupan masyarakat suku Bajo masih memprihatinkan karena hidup dengan keterbatasan seperti kekurangan pemahaman mengenai pendidikan, kesehatan, lingkungan yang kurang sehat karena masih dikelilingi oleh sampah yang berserakan, kekurangan air bersih, pemukiman warga yang sangat padat, dan masih banyak lainnya. Masyarakat suku Bajo masih tertinggal akan pendidikan yang baik. Mereka memiliki pemahaman bahwa pendidikan tidak begitu penting bagi mereka karena mereka berpikir pendidikan tidak akan menjamin keberhasilan mereka di masa depan. Kami selaku penulis mengangkat sebuah penelitian mengenai stratifikasi sosial masyarakat di suku Bajo karena kami tertarik untuk mengetahui dan mempelajari kehidupan mereka yang minoritas tapi masih bisa hidup berdampingan dengan masyarakat suku Bugis Bone. Mereka mampu beradaptasi dengan kehidupan masyarakat suku Bugis Bone dengan tidak merubah tradisi yang mereka pegang teguh. Fokus penelitian memberikan gambaran mengenai ruang lingkup yang akan diteliti. Penelitian berfokus pada stratifikasi sosial dalam masyarakat suku Bajo, Kecamatan Tanete Riantan Timur. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan mengenai latar belakang masalah, maka muncullah permasalahan mengenai stratifikasi sosial masyarakat suku Bajo sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana karakteristik masyarakat suku Bajo dalam dunia pendidikan. Kedua, bagaimana perbedaan tradisi dan budaya antara masyarakat suku Bajo dan suku Bugis Bone. Tujuan dan kegunaan penelitian. 1. Tujuan penelitian. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengetahui bagaimana stratifikasi sosial yang ada di masyarakat, khususnya suku Bajo dalam pendidikan dan tradisi yang ada di antara masyarakat suku Bajo dan suku Bugis Bone. Proyek ini akan dilakukan dengan menganalisis kegiatan sosial secara langsung yang ada di lingkungan masyarakat suku Bajo. 2. Kegunaan penelitian. 1. Untuk memberikan pemahaman dan gambaran kepada masyarakat suku Bajo mengenai pentingnya pendidikan dalam kehidupan masyarakat. 2. Untuk memberikan pemahaman dan gambaran kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai perbedaan kebudayaan antara suku Bajo dan suku Bugis Bone. 3. Kegunaan penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan terbaru terhadap apa yang sedang menjadi fokus penelitian. Metode penelitian. A. Jenis dan lokasi penelitian. 1. Jenis penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu mengumpulkan data berdasarkan apa yang penulis inginkan dari narasumber sesuai dengan fakta yang ada. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penulis dapat memberikan gambaran tentang bagaimana perbedaan budaya suku Bajo dan tingkat pendidikan di masyarakat. 2. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di suku Bajo, Kelurahan Bajoe, Kecamatan Tanete Riantan Timur, Kabupaten Bone. C. Metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara 1. Observasi atau penelitian, yaitu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Jadi, metode observasi digunakan untuk melihat lebih jelas bagaimana budaya yang ada di masyarakat suku Bajo serta tingkat pendidikannya. 2. Wawancara atau interview. Wawancara adalah pengumpulan data secara langsung dengan cara mengadakan
bertanya jawab dengan informan untuk menggali dan mendapatkan jawaban lebih dalam dan mengumpulkan jawaban dari orang yang diwawancara dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat. 3. Dokumentasi. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang tertulis. Selain itu, dapat berupa gambar yang berkaitan dengan aspek yang diteliti untuk memperoleh data dan informasi. D. Instrumen penelitian. Adapun instrumen yang digunakan adalah tulisan, pedoman wawancara atau pertanyaan, dan handphone. Instrumen pengumpulan data yang digunakan penulis harus sesuai dengan metode pengumpulan data. Penulis menggunakan metode pengumpulan data observasi, maka instrumen yang digunakan adalah pedoman observasi. Pedoman wawancara sebagai petunjuk atau pengarah pertanyaan kepada informasi terkait dengan penelitian. Handphone berfungsi untuk memotret saat melakukan wawancara dan merekam saat melakukan wawancara, karena terkadang peneliti tidak mampu mengingat semua data-data yang disampaikan oleh informan. Teknik pengolahan dan analisis data. Setelah peneliti mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini, maka pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Adapun analisis data yang digunakan dalam penyusun penelitian ini adalah reduksi data, yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema serta polanya. Data yang reduksi akan memberikan penggambaran yang jelas. B. Penyajian data. Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya yang akan dilakukan adalah menyajikan data baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi agar memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan serta melakukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. C. Verifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir yang maknai sebagai penarikan kesimpulan kata yang telah ditampilkan oleh peneliti serta akan memberikan gambaran mengenai data-data yang telah diperoleh. Gambaran lokasi penelitian. Suku Bajo telah lama mendalami wilayah pesisir Bajoe di Kabupaten Bone. Berdasarkan tradisi lisan, orang Bajo yang menempati Teluk Bone dianggap memiliki keterkaitan asal-usul dengan orang Johor, Malaysia. Orang Bajo yang dikenal dengan sebutan manusia perahu yang hidup berdampingan dengan masyarakat suku Bugis Bone dengan tentram. Karakteristik masyarakat suku Bajo. Dari hasil penelitian yang kami lakukan pada masyarakat suku Bajo, kami menemukan fakta bahwa karakteristik masyarakat suku Bajo sangat berbeda dengan masyarakat suku Bugis Bone, terutama dalam dunia pendidikan. Mereka memiliki standarisasi pendidikan yang sangat rendah. Mereka menganggap bahwa pendidikan tidak akan menjamin keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Masyarakat suku Bajo memiliki karakter bahwa setelah mereka sudah bisa mengenal dan mengetahui huruf, angka, dan sudah bisa membaca, itu sudah lebih dari cukup dan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi karena itu hanya menghabiskan dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Masyarakat suku Bajo menginginkan jika bersekolah, merekalah yang akan diberikan biaya dan bukan mereka yang mengeluarkan biaya. Namun faktanya, mereka tidak mendapatkan biaya dari pemerintah. Kesadaran mereka mengenai pendidikan sangatlah minim. Kebanyakan orang tua menganggap bahwa tidak harus bersekolah tinggi-tinggi. Mungkin jika sudah bisa membaca dan mengenal angka, itu sudah cukup meskipun tidak lulus sekolah. Selain itu, faktor lingkungan sekitar mereka juga sangat mempengaruhi tingkat pendidikan di suku Bajo. Kebanyakan anak-anak di sana tidak bersekolah dengan alasan melihat dan mengikuti temannya yang tidak bersekolah. Selain itu, alasan mereka tidak bersekolah yaitu lebih baik mencari ikan di laut lalu dijual sehingga mendapatkan uang. Masyarakat suku Bajo beranggapan bahwa tanpa bersekolah mereka bisa mendapatkan uang atau hasil dari kerja mereka mencari ikan di laut. Sebagian kecil masyarakat suku Bajo sudah mulai mengenal dan mengenyam pendidikan, tapi itu hanya sebagian kecil dari jumlah keseluruhan masyarakat suku Bajo. Beberapa di antara mereka sudah mulai menyekolahkan anaknya dengan harapan bisa mendapatkan dan memperoleh pengetahuan yang lebih baik. Pemerintah juga telah menyediakan sekolah di suku Bajo agar mempermudah masyarakat menerima pendidikan yang layak.
Perbedaan budaya masyarakat suku Bajo dan suku Bugis Bone. Kami telah mendapatkan fakta di lapangan bahwa terdapat perbedaan yang mencolok antara masyarakat suku Bajo dan suku Bugis Bone dapat terlihat dari tradisi atau budaya mereka saat melaksanakan pernikahan. Masyarakat suku Bajo memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan masyarakat suku Bugis Bone, yaitu dengan penggunaan bendera atau umbul-umbul dan patung yang dipasang pada saat acara pernikahan berlangsung. Hal ini menjadi perbedaan tradisi masyarakat suku Bajo dan suku Bugis Bone yang kami temukan. Ketika akan melaksanakan pernikahan, maka masyarakat suku Bajo bergotong royong untuk membuat bendera dan patung yang menyerupai bentuk manusia dan kemudian digantung atau diikatkan pada pelaminan dan rumah calon mempelai. Adapun gambar yang akan kami tampilkan sebagai berikut. Gambar yang pertama menunjukkan bendera atau umbul-umbul yang digunakan ketika ada pernikahan atau pesta penting lainnya. Gambar kedua merupakan alat musik yang biasanya digunakan oleh masyarakat suku Bajo yang bernama genderang Bajo dan digunakan untuk perkawinan, hitanan, dan akikah di lingkungan masyarakat suku Bajo. Gambar ketiga adalah genderang Bepa, yaitu alat musik yang digunakan ketika ada perkawinan khususnya pada saat acara mapaci dan biasa dipadukan dengan menca. Gambar yang terakhir merupakan tradisi menca. Menca merupakan tradisi dari masyarakat suku Bajo yang biasa dilakukan untuk menjemput para tamu ketika ada acara pernikahan. Baiklah, adapun kesimpulan proyek kali ini yaitu pendidikan yang ada di suku Bajo itu sangatlah rendah dan mereka memiliki karakter yang sangat berbeda dengan suku Bugis Bone asli. Dan mereka mempunyai prinsip atau karakter tidak harus bersekolah tinggi-tinggi karena itu hanya akan membutuhkan biaya. Ketika mereka sudah pintar menghitung, membaca, mereka rasa itu sudah cukup, lebih daripada cukup. Karena pemahaman suku Bajo mencari uang itu lebih penting daripada bersekolah, dan mereka berpikir bahwasanya tanpa bersekolah pun mereka dapat menghasilkan, dan pemahaman mereka tentang pendidikan sangatlah rendah. Dan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya pendidikan di masyarakat suku Bajo. Yang pertama itu adalah kesadaran orang tua. Kebanyakan orang tua tidak memperhatikan pendidikan anaknya. Yang kedua itu faktor lingkungan. Karena beberapa anak-anak melihat teman-temannya yang tidak bersekolah dan juga ikut-ikutan malas untuk bersekolah. Adapun saran dari proyek kali ini yaitu dengan disusunnya proyek ini, kami selaku peneliti berharap agar para pembaca dapat menambah wawasan mengenai karakteristik masyarakat suku Bajo dan kebudayaan masyarakat suku Bajo yang memiliki perbedaan dengan masyarakat suku Bugis Bone. Ini adalah beberapa dokumentasi kami saat bercengkrama dengan masyarakat suku Bajo ketika melaksanakan program PJBL.